Raja Rencong dari Utara. Bagian 4. Ini adalah satu hal yang tak pernah diduga oleh Datuk Mata Putih. Dengan segera, sang Datuk keluarkan sehelai selendang putih yang merupakan senjata yang diandalkannya. Sekali kebutkan selendang itu, maka musnahlah serangan Raja Rencong dari Utara. Raja Rencong dari Utara sudah tahu dan maklum akan kehebatan senjata di tangan bekas gurunya. Meski senjata itu tidak sehebat Rencong Emas, namun tak bisa dibuat main-main. Sekali kepala kena terpukul, pasti akan rangkah. Karenanya, Raja Rencong dari Utara pun segera mencabut Rencong Emas dari pinggangnya. Sinar kuning menerangi arena topan utara. Datuk Mata Putih, kata Raja Rencong dengan seringai bermain di mulutnya. Senjata ini kau yang membuat. Hari ini, kau sendiri akan menjadi korbannya. Betapa kau akan mampus penuh penyesalan karena telah membuat Rencong Emas ini. Ucapan itu membuat Datuk Mata Putih tambah mendidih amarahnya. Dengan cepat, ia menyerang kembali. Selendang putih berkelebat ke arah dada Raja Rencong, kemudian bergerak laksana mematuk ke tenggorokan. Dan sewaktu Raja Rencong mengelak, ujung selendang dengan cepat meliuk melibat Rencong Emas di tangan Raja Rencong dari Utara. Raja Rencong dari Utara ganda tertawa. Bagaimanapun hebatnya selendang putih itu, tak akan dapat menandingi Rencong Emas yang sakti. Karenanya, begitu selendang hendak melibat senjatanya, Raja Rencong babatkan senjata itu dengan cepat, siap untuk merobeknya. Datuk Mata Putih juga sudah maklum apa yang terlintas di pikiran Hang Kumbara. Pada saat Rencong Emas membabat, saat itu pula dia menggerakkan lengan kanannya. Ujung selendang laksana seekor ular menyelusup ke bawah, lalu naik lagi ke atas dan menghantam Raja Rencong dari Utara dengan amat kerasnya. Raja Rencong terbanting ke belakang sampai 5 langkah. Dadanya sakit bukan main, nafasnya sesak, wajahnya merah karena menahan sakit dan amarah. Bagaimanapun hebatnya, akibat pukulan ujung selendang, tapi tidaklah sehebat yang diduga Datuk Mata Putih. Jangankan tubuh manusia, batang pohon besar pun akan hancur patah dilanda pukulan selendang itu. Tapi Hang Kumbara boleh dikatakan tidak mengalami sesuatu apapun. Tentu saja ini membuat Datuk Mata Putih jadi penasaran. Selagi Hang Kumbara mengatur jalan nafas serta darah, dan mengerahkan tenaga dalamnya ke bagian dada yang sakit, maka Datuk Mata Putih telah menyerangnya dengan jurus yang mematikan. Dengan mengandalkan kegesitan ilmu mengentengkan tubuh, Hang Kumbara berkelebat kian kemari, dan dalam tempo yang singkat, murid dan guru itu sudah bertempur 10 jurus. Sinar putih dari selendang di tangan Datuk Mata Putih bergulung-gulung, sedang sinar kuning Rencong Emas di tangan Hang Kumbara mencurah laksana hujan. Dan kedua senjata itu saling mengeluarkan angin yang teramat hebat. Kalau dalam 10 jurus itu Hang Kumbara mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat yang dipelajarinya dari Datuk Mata Putih dan dapat bertahan dengan gigih, maka dalam jurus-jurus berikutnya didahului oleh satu bentakan menggelegar, Hang Kumbara merubah permainan silatnya yang jurus-jurusnya serba asing dan aneh bagi Datuk Mata Putih. Demikian hebatnya jurus-jurus ini, hingga dalam tempo yang singkat sang Datuk pun sudah terdesak hebat. Bagaimanapun sebatnya kebutan selendang saktinya, bagaimanapun rapatnya pertahanan, namun Datuk Mata Putih tiada sanggup membebaskan diri dari telikungan senjata lawan, apalagi untuk balas menyerang. Dalam jurus ke-18, terdengar keluhan Datuk Mata Putih. Ujung Rencong Emas merobek pakaiannya dan melukai jidatnya. Meski luka itu tidak berapa dalam, namun karena Rencong Emas bukan senjata sembarangan, maka bekas luka mendatangkan hawa panas yang mengalir ke sekujur tubuh dan mempengaruhi gerakan-gerakannya. Dia mulai gugup dalam posisi bertahannya. Tusukan kedua menggores pelipisnya. Darah mengucur menutup mata kanannya. Datuk Mata Putih semakin kepepet. Dalam keadaan putus asa, orang tua itu menyerbu dengan kalap. Selendang menderu, tangan kiri menghantamkan pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin ratusan kali beratnya, sedang kaki kanan bergerak dalam satu tendangan ke arah selangkangan Raja Rencong dari Utara. Ini betul-betul satu serangan yang mematikan. Jika saja lawan yang diserang tingkat kepandaiannya berada di sebelah bawah, pastilah dia akan konyol. Namun keadaan Datuk Mata Putih yang menyerang dengan kalap itu adalah satu hal yang sia-sia. Meski tendangannya berhasil juga menghantam pinggul kiri Raja Rencong, namun orang tua ini terpaksa menerima satu tikaman yang keras di dada kirinya, tepat pada jantungnya. Tak ampun lagi, begitu Rencong Emas dicabut, begitu Datuk Mata Putih terkapar di lantai. Kedua matanya yang putih berputar-putar sebentar, kakinya bergerak-gerak. Tapi kemudian, tak satu bagian tubuhnya pun yang bisa berkutik lagi.
Betapa mengenaskannya seorang guru menemui kematian di tangan muridnya sendiri, dan ditusuk dengan senjata ciptaannya sendiri. Jilid 8. Di lereng Gunung Sinabung ada sebuah bangunan kecil yang atapnya berbentuk puncak masjid. Itulah tempat kediaman Panglima Sampono, seorang laki-laki berumur 60 tahun yang dianggap gagah perkasa dan sakti oleh penduduk di sebelah timur daratan Pulau Andalas. Adapun Panglima Sampono ini dulunya adalah seorang pendatang dari selatan yang telah berjasa besar dalam mengusir pasukan asing yang mendarat di pantai Pulau Andalas sebelah timur, yang bermaksud hendak merampas beberapa daerah subur dan kaya raya. Sampono kemudian diangkat oleh Sultan Delhi menjadi kepala bala tentara dan diberikan pangkat Panglima. Pada umur 50 tahun, dia mengundurkan diri, namun demikian sampai saat itu semua orang dan Sultan sendiri masih menyebutnya sebagai Panglima. Sejak mengundurkan diri, Panglima Sampono berdiam di lereng Gunung Sinabung, mempertekun diri dalam urusan akhirat, serta memperdalam ilmu silat dan kesaktiannya. Bila terjadi huru-hara di Kesultanan Delhi, Sultan mengirimkan utusan untuk minta bantuan Panglima Sampono menumpas huru-hara itu. Panglima Sampono tidak jarang pula turun dari Gunung Sinabung secara diam-diam dan menghancurkan manusia-manusia jahat seperti perampok, bajak laut, dan lain sebagainya. Di dalam bangunan kecil yang atapnya berbentuk puncak masjid itu, duduklah Panglima Sampono bersama 3 orang tamunya. Ketiganya datang dengan maksud yang sama, dan ketiganya adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang cukup terkenal, ditakuti oleh kaum hitam di bagian utara Pulau Andalas. Yang pertama ialah Datuk Nan Sabatang, seorang tokoh silat berbadan tinggi besar, berkumis melintang. Yang kedua, Lembu Ampel, tokoh silat berasal dari Tanah Jawa tapi telah sejak 2 tahun menetap di Pulau Andalas. Antara Lembu Ampel dan Datuk Nan Sabatang terjalin hubungan erat karena adik kandung Datuk Nan Sabatang kawin dengan Lembu Ampel. Kemudian orang yang ketiga berasal dari Malaka, bernama Sebrang Lor. Seperti telah diterangkan di atas, kedatangan ketiga orang itu ke tempat Panglima Sampono membawa maksud yang sama, yaitu yang ada sangkut pautnya dengan merajalelanya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Raja Rencong dari utara. Berkata Sebrang Lor, petualangan Raja Rencong sudah sampai pula ke Malaka. 4 tokoh silat di Malaka dibunuh dengan kejam ketika mereka menolak untuk tunduk dan masuk ke dalam Partai Topan Utara. Entah berapa belas orang lainnya yang juga telah dibunuh oleh Raja Rencong, di antaranya 6 orang adalah teman-temanku sendiri. Juga Raja Rencong pernah melarikan 2 orang gadis, dan kedua gadis itu tak diketahui nasibnya sampai sekarang, apa masih hidup atau sudah mati. Boleh dikatakan pertolongan Tuhanlah yang masih menyelamatkanku sewaktu aku dan beberapa orang kawan bertempur dengan Raja Rencong. Kawan-kawanku mati semua, aku sempat menyelamatkan diri. Tapi beberapa hari kemudian, ku dengar keluargaku ditumpas oleh manusia laknat itu. Sebrang Lor menghentikan penuturannya sebentar untuk menghela nafas dalam dan menenangkan hati serta darahnya yang bergejolak. Lalu baru ia meneruskan, meski mungkin ilmu silatku masih terlalu rendah untuk menghadap Raja Rencong, namun dendam kesumat tak bisa kupendam lebih lama. Itulah sebabnya aku menyeberang ke sini mencari beberapa kawan untuk bersama-sama membalas dendam sakit hati. Ternyata kejahatan Raja Rencong di Pulau Andalas sebelah utara ini lebih hebat dan bejat lagi. Namun demikian, aku bersyukur karena telah berhasil menemui Datuk Nan Sabatang serta Lembu Ampel. Dan hari ini, berhadapan pula dengan Panglima Sampono. Demi kebenaran dan demi ketenteraman hidup dunia persilatan, kiranya Panglima Sampono tidak keberatan ikut bersama-sama kami menumpas biang malapetaka itu. Panglima Sampono merenung sejenak lalu menjawab, memang kejahatan dan kesewenang-wenangan Raja Rencong dari utara sudah sejak beberapa bulan ini kudengar sudah melewati takaran. Tak bisa didiamkan lebih lama. Bahkan mungkin saudara Sebrang Lor tidak percaya kalau kuterangkan bahwa Raja Rencong dari utara sudah demikian gilanya sehingga gurunya sendiri pun dibunuh. Sebrang Lor terkejut, demikian pula Datuk Nan Sabatang serta Lembu Ampel. Gurunya yang mana, Panglima? Tanya Lembu Ampel. Kabarnya dia tidak cuma punya seorang guru. Guru yang pertama, yang bernama Datuk Mata Putih, sahut Panglima Sampono pula. Terbelalaklah mata Sebrang Lor. Datuk Mata Putih ilmu silatnya tinggi dan sakti sekali, kata Sebrang Lor pula, dan diam-diam dia membatin bahwa mungkin kalau berhadapan dengan orang tua itu dia cuma sanggup bertahan sampai 20 jurus. Tapi kita jangan lupa, menyahut Lembu Ampel. Di samping Datuk Mata Putih, Raja Rencong juga telah berguru dengan seorang sakti lainnya yang sampai saat ini tidak diketahui siapa adanya. Sebrang Lor mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia memandang berkeliling lalu berkata,
nyatalah manusia itu tinggi kesaktiannya. Di samping sakti, juga berhati luar biasa jahatnya. Namun aku yakin, berempat kita pasti dapat menyingkirkannya dari bumi Tuhan ini. Bukan aku mematahkan semangat kalian, berkata Panglima Sampono, bukan pula hendak merendahkan ketinggian ilmu silat dan tenaga dalam saudara bertiga. Kemudian bukan pula hendak berpangku tangan, namun sekalipun kita berempat, belum tentu dapat dengan mudah menghadapi Raja Rencong dari utara. Ketinggian ilmunya sukar dijajaki. Yang paling berbahaya ialah senjatanya sebilah rencong emas dan ilmu pukulan yang bernama ilmu pukulan kuku api. Semua orang berdiam diri beberapa lamanya. Lalu apa daya kita? Bertanya Datuk Nan Sabatang. Memang di antara mereka Panglima Sampono paling dihormati karena ilmunya yang tinggi dan pangkat yang pernah dijabatnya. Ketiga orang itu mengharapkan jawaban sang Panglima. Untuk menghadapi Raja Rencong, tak bisa tidak harus mempergunakan akal. Menurut pengetahuanku, Raja Rencong dari utara mempunyai seorang anak perempuan yang sudah gadis remaja. Gadis ini senang mengelana seorang diri. Meski dia mendapat pelajaran ilmu silat dan ilmu kesaktian langsung dari Raja Rencong, tapi ilmunya belum berapa tinggi. Kita cari gadis itu dan menawannya hidup-hidup. Lalu kirimkan seorang utusan atau surat pada Raja Rencong dan suruh dia menyerah. Sementara itu, kita berusaha pula menemui beberapa orang tokoh silat lainnya untuk menambah kekuatan. Meski anaknya kita tawan, tapi manusia macam Raja Rencong bukan mustahil mau mengorbankan keselamatan anaknya agar dapat membasmi kita. Semua orang menyetujui akal Panglima Sampono. Setelah dirundingkan lebih masak, maka rencana pun diaturlah. 1 hari kemudian, keempat orang itu turun dari lereng Gunung Sinabung. Sinar matahari yang tadi panas terik, kini memudar kilauannya. Langit yang tadi cerah, kini mendung tertutup awan hitam yang berarak dari jurusan utara ditiup angin keras. Agaknya tak lama lagi akan segera turun hujan lebat. Di kaki bukit yang sebelumnya diselimuti kemendungan dan kesunyian itu, lapat-lapat terdengar suara derap kaki kuda datang dari jurusan timur. Makin lama, makin keras. Dari pengkolan jalan, kemudian muncullah seorang penunggang kuda berwarna coklat. Kuda ini agaknya bukan kuda biasa. Di samping tubuhnya yang besar tinggi, larinya pun laksana anak panah lepas dari busurnya. Dalam waktu yang singkat, binatang dan penunggangnya sudah meninggalkan pengkolan tadi sejauh 20 tombak. Kini, kuda dan penunggangnya siap memasuki lagi sebuah pengkolan tajam. Meski pengkolan itu demikian patahnya, namun si penunggang tidak berusaha untuk memperlambat lari kuda coklat. Debu dan pasir beterbangan. Sesaat lagi kuda bersama penunggangnya itu hendak memasuki pengkolan tajam. Mendadak laksana melihat setan, kuda coklat meringkik keras dan mengangkat kedua kaki depannya ke atas tinggi-tinggi. Sepasang kakinya yang sebelah belakang kaku tak bisa bergerak laksana 2 buah patok yang ditancapkan ke dalam tanah. Si penunggang yang hampir saja hendak dilemparkan dari punggung binatang itu, terkejut bukan main, dan cepat-cepat melompat turun. Dia memandang ke depan lalu memandang berkeliling. Tak satu makhluk hidup pun yang tampak. Orang ini kemudian berlutut untuk memeriksa kedua kaki kuda tunggangannya. Untuk kedua kalinya, dia menjadi kaget sewaktu mendapati sepasang kaki kuda di sebelah belakang itu berada dalam keadaan kaku tegang akibat totokan-totokan hebat. Di tanah, tak jauh dari kaki-kaki kuda, kelihatan 2 buah jambu klutuk. Pasti benda inilah yang telah dipakai untuk menotok kaki-kaki kuda tersebut. Dengan gemas, orang itu melepaskan kedua totokan itu lalu berdiri, memandang berkeliling dan membentak. Bangsat rendah yang berani kurang ajar, lekas unjukkan diri. Suara bentakan itu melengking keras menggetarkan seantero kaki bukit, dan itu adalah suara bentakan orang perempuan. Dan memang penunggang kuda coklat berpakaian ungu itu, meski parasnya ditutup dengan sehelai kerudung, namun dari potongan tubuh serta rambut panjang yang menjenguk di kuduknya, akan sangat mudah dikentarai bahwa dia adalah seorang perempuan. Tiba-tiba, dari sebuah tebing yang terletak di pengkolan tajam yang tingginya kira-kira 8 tombak, berkelebat 2 sosok tubuh manusia. Belum lagi kedua orang ini menjejakkan kaki masing-masing di tanah, dari jurusan lain berkelebat lagi 2 bayangan manusia. Dan sesaat kemudian, 4 orang laki-laki telah berada di situ dalam posisi mengurung si baju ungu di tengah-tengah. Si baju ungu mendengus marah di balik kerudungnya. "Siapa kalian?" bentaknya. Salah seorang dari keempat manusia itu maju selangkah dan berkata, "Jawab dulu apakah kau anaknya Raja Rencong dari utara itu atau bukan?" Sepasang alis di balik kerudung mengerenyit dan 2 bola mata yang tajam memandang meneliti keempat laki-laki di hadapannya.
Ada maksud apa kalian terhadap anak perempuan Raja Rencong? Jawab dulu pertanyaanku tadi, keparat. Aku memang Pandansuri, anak Raja Rencong dari utara. Jawab perempuan itu dengan garang. Lalu bentaknya, kalian berempat mau apa? Ah, kawan-kawan, akhirnya berhasil juga kita menemui gadis ini, kata laki-laki tadi yang bukan lain seberang lor adanya. Ketahuilah, kami berempat sudah sejak lama mencarimu untuk diculik. Sebenarnya mungkin kau tidak punya salah apa-apa, tapi akibat dosa-dosa bapakmu, terpaksa kau kami culik. Kalau begitu, kalian adalah bangsat-bangsat pengecut yang tak berani berhadapan langsung dengan bapakku, tukas Pandansuri. Kalian mau menculik aku? Silahkan. Tidak semudah itu untuk menculik anak Raja Rencong dari utara. Seberang lor dan ketiga kawan-kawan, yaitu Panglima Sampono, Lembu Ampel, dan Datuk Nan Sabatang, saling memberi tanda, lalu menyerbu dari 4 jurusan menyerang ke satu sasaran, yaitu Pandansuri. Dengan keluarkan tertawa mengejek, Pandansuri jejakkan sepasang kakinya ke tanah, dan sekejap kemudian tubuhnya yang ramping itu melesat ke atas tinggi 5 tombak. Dari atas, dia gerakkan ke 10 jari-jari tangannya sekaligus. Maka 10 larikan sinar kuning kemerahan mencurah ke arah Panglima Sampono dan kawan-kawan. Jilid 9. Pukulan kuku api, seru Sampono. Lekas menyingkir, keempat tokoh silat itu sebenarnya bisa balas menghantam langsung ke atas. Namun mereka belum mengetahui sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawan. Hingga kalau mereka tak menyingkir dan tenaga dalam lawan lebih tinggi sedikit saja dari mereka, pastilah mereka akan celaka. Keempatnya melompat ke belakang sejauh 7 langkah lalu sekaligus menghantamkan tangan kanan ke atas. 4 gelombang angin keras laksana angin puting beliung menerpa 1 jengkal di atas kepala Pandansuri. Panglima Sampono dan kawan-kawan sengaja menyerang bagian 1 jengkal di atas kepala si gadis karena mereka hendak memaksa gadis itu turun ke tanah kembali untuk kemudian diringkus hidup-hidup. Pandansuri memang tak ada jalan lain, terpaksa melayang turun ke bawah. Tapi dia tidak bodoh dan sudah maklum maksud keempat lawannya. Maka begitu melayang turun, untuk kedua kalinya dia menebar pukulan kuku api yang dahsyat itu ke arah keempat lawannya. Kalau tadi Panglima Sampono melompat ke belakang untuk menghindari pukulan maut yang membuat tanah berlobang besar dan hangus itu, maka kini keempatnya melompat ke muka, dan serentak dengan itu masing-masing mereka lalu melompat ke atas. Datuk Nan Sabatang serta seberang lor melancarkan 2 buah totokan, sedang Panglima Sampono dan Lembu Ampel ulurkan sepasang tangan mereka untuk meringkus Pandansuri hidup-hidup. Pandansuri tidak menyangka kalau keempat lawan akan berani menyelusup ke muka di bawah deru sinar serangannya. Pada saat pukulan kuku api itu melanda tanah, membuat tanah terbongkar dan hangus hitam, maka dia lebih tak menduga lagi karena saat itu cepat sekali tahu-tahu keempat lawannya sudah berada dekat sekali di sampingnya melancarkan 2 totokan dan 2 serangan meringkus. Padahal posisinya saat itu dalam keadaan yang tak menguntungkan. Sebagai seorang yang menerima langsung pelajaran dari Raja Rencong, tentu saja tingkat kepandaian Pandansuri meski tak bisa disejajarkan dengan ayahnya, tapi telah mencapai tingkat tinggi. Tahu dirinya sudah kepepet, namun gadis ini tak kehilangan akal. Mengelak mungkin kasib, dan mungkin salah satu dari serangan lawan akan berhasil juga bersarang di tubuhnya. Kalaupun dia kena dihantam, dia harus pula dapat balas menghantam sekurang-kurangnya seorang dari keempat lawannya. Maka tak ayal lagi, Pandansuri kembangkan kedua telapak tangannya lalu tubuhnya berputar laksana titiran, tangannya menyambar seperti baling-baling dari angin laksana topan menderu menerpa keempat tokoh silat. Itulah pukulan selaksa palu godam yang dilancarkan dalam jurus yang bernama titiran dewa menjulang langit. Panglima Sampono dan kawan-kawan tiada menduga kalau si gadis akan balas menyerang kalap begitu rupa. Lembu Ampel, Datuk Nan Sabatang, dan seberang lor yang ragu-ragu untuk mengadakan bentrokan pukulan segera menarik pulang serangan mereka. Sebaliknya, Panglima Sampono yang merasa sudah kepalang tanggung lipat gandakan tenaga dalamnya dan membabat lengan Pandansuri. Bentrokan lengan tak dapat dihindarkan lagi. Buukek, 2 lengan beradu mengeluarkan suara keras. Panglima Sampono merasa tangannya sakit bukan main dan tubuhnya terjajar ke belakang sampai 5 langkah. Sebaliknya, Pandansuri mengeluh dalam hati menahan sakit, sedang tubuhnya mental sampai 6 langkah. Kini maklumlah Panglima Sampono dan kawan-kawan. Tingkat tenaga dalam si gadis nyatanya hanya sedikit saja berada di bawahnya. Karena ketiga orang lainnya itu hanya 1 tingkat saja lebih rendah tenaga dalamnya dari Panglima Sampono, maka ketiganya menjadi bernyali besar, dan bersama-sama dengan sang Panglima, mereka kembali menggempur Pandansuri.
Pertempuran 4 lawan 1 berkecamuk dengan hebatnya. Berkali-kali Pandansuri merubah jurus-jurus ilmu silatnya. Setiap gerakannya cepat dan aneh serta mempunyai 5-8 pecahan yang hebat. Namun sampai jurus ke-20, tetap saja gadis ini tak dapat menguasai jalannya pertempuran. Malah jurus demi jurus selanjutnya, dia mulai terdesak. Hanya kegesitan dan ilmu meringankan tubuhnya yang lebih tinggi tingkatnya dari keempat lawannya itulah yang menyelamatkan Pandansuri dari dilanda hantaman pukulan lawan. Namun sampai berapa lama Pandansuri akan dapat bertahan? Sampai berapa jurus di muka dia bisa mengandalkan kegesitan dan ilmu meringankan tubuhnya? Satu ketika, cepat atau lambat, pasti salah satu lawannya akan berhasil menghajarnya, dan celakalah dia. Pada jurus ke-32, gadis ini tak sanggup lagi bertahan. Dia segera terdesak total. Sebelum kasip, Pandansuri menggerakkan tangannya ke pinggang. Sesaat kemudian, mencurahlah sinar putih yang mendatangkan angin dingin menggigitkan, membuat keempat tokoh silat tersuruk dan terkejut. Ketika memandang ke depan, ternyata si gadis telah mencabut sebilah rencong perak. Saat itu, udara semakin mendung. Awan hitam tebal menutupi hampir seluruh langit di sekitar kaki bukit, sedang angin bertiup makin besar. Hujan rintik-rintik telah mulai turun. Manusia-manusia keparat, batas kesabaranku sudah lewat. Mulai detik ini, jangan harap kalian bisa lolos dari lubang jarum kematian. Ucapan Pandansuri itu disusul oleh gelegar guntur yang menggetarkan bumi. Dan dalam kejap itu, maka turunlah hujan yang bukan alang kepalang lebatnya. Didahului lengkingan yang tak kalah hebatnya oleh suara guntur, Pandansuri melompat ke muka, menebar 4 serangan sekaligus dalam jurus yang dinamakan 4 ekor naga menggempur sang surya. Bagi Panglima Sampono dan kawan-kawan, jurus yang bernama 4 ekor naga menggempur sang surya itu tidak mengkhawatirkan mereka. Yang membuat mereka harus berhati-hati ialah senjata di tangan si gadis. Dari sinar dan hawa yang keluar dari rencong perak itu, nyata bahwa senjata itu adalah sebuah senjata mustika yang tak bisa dibuat main. Maka Panglima Sampono segera keluarkan pula senjatanya, yaitu sebuah tombak pendek yang ujungnya bercagak 2. Datuk Nan Sabatang menghunus sebilah keris berwarna biru. Seberang lor mencabut pedang berkeluk, sedang Lembu Ampel meloloskan sebuah rantai berduri. Di bawah hujan lebat yang sekali-sekali diseling oleh suara guntur dan sabungan kilat, maka kelima orang itu bertempur dengan hebat. Panglima Sampono dan kawan-kawan, meski serangan mereka kelihatan hebat, namun keempatnya tidak berniat untuk mencelakai Pandansuri. Sebaliknya, mendesak sampai akhirnya mereka punya kesempatan untuk meringkus si gadis hidup-hidup. Di lain pihak, Pandansuri yang diam-diam mengetahui maksud lawan-lawannya itu, dan yang tadi bertempur dengan segala kehebatannya yang ada, maka kini semakin memperderas serangannya hingga cukup menyukarkan juga bagi Panglima Sampono dan kawan-kawan untuk melaksanakan niat mereka. Tapi itu tidak berjalan lama. Setelah berulang kali di bawah hujan lebat itu terjadi bentrokan senjata, maka dalam satu gerakan yang gesit lihai, Panglima Sampono berhasil menyusupkan tombak bercagaknya ke badan rencong yang di tangan Pandansuri. Gadis ini cepat-cepat menarik tangannya, tapi terlambat. Cagak dari tombak besi di tangan Panglima Sampono berputar lebih cepat, dan terlepaslah rencong perak itu dari tangan Pandansuri. Panglima Sampono menyambut senjata itu dengan tangan kiri. Penuh kalap, Pandansuri menyentikkan 5 jari tangannya ke arah Panglima Sampono, melancarkan pukulan kuku api. Tapi dari samping, menabas pedang berkeluk seberang lor. Mau tak mau, anak Raja Rencong dari utara itu batalkan serangannya, kecuali kalau dia mau kehilangan 5 jari tangan kanannya itu. Sebaiknya kau menyerah saja, kata seberang lor. Niscaya kami akan perlakukan kau secara baik-baik. Keparat, lebih baik mampus daripada menyerah, bentak Pandansuri. Dia melompat ke arah sebatang cabang sebesar lengan yang panjangnya kurang dari 1 meter, dan terus menyerbu Panglima Sampono dan kawan-kawan. Dengan cabang pohon yang penuh dengan ranting-ranting itu, Pandansuri menyerang dalam jurus Raja Naga Mengamuk. Darah tolol, gerutu Panglima Sampono. Dia memberi isyarat pada ketiga kawan-kawan, dan serentak keempat orang itu menyerbu kembali. Dan di bawah hujan lebat itu, dilanjutkanlah pertempuran 4 lawan 1 yang hebat itu. Pada waktu langit di sekitar bukit tertutup awan gelap dan udara menjadi mendung, di kaki bukit sebelah timur, seorang pemuda berjalan seenaknya. Tampaknya dia cuma lenggang kangkung biasa saja, namun luar biasa, dalam tempo yang singkat dia sudah meninggalkan kaki bukit sebelah timur itu dan mencapai sebuah jalan buruk. Angin bertiup keras melambai-lambaikan pakaian putih serta rambutnya yang gondrong.
Mendongak ke atas langit, pemuda itu berkata dalam hati, "Celaka, kalau hujan turun, aku bisa basah kuyup." Sambil berjalan cepat itu, dia memandang kian kemari mencari-cari tempat yang baik untuk kelak berteduh bila hujan turun. Lapat-lapat, jauh di muka sana, telinganya yang tajam mendengar suara ringkikan kuda. Cuma ringkikan kuda, pikir pemuda ini, dan dia terus juga lenggang kangkung seenaknya. Debu dan pasir jalanan beterbangan di belakangnya. Semakin jauh menempuh jalan itu, telinganya kembali menangkap suara di depan sana. Kali ini, bukan suara ringkikan kuda lagi, tapi suara bentakan-bentakan. Si pemuda mempercepat jalannya. Hampir sepeminum teh, jelas sudah baginya bahwa di tempat atau di arah yang ditujunya itu tengah terjadi pertempuran, karena telinganya menangkap suara beradunya senjata. Ketika dia sampai dekat sebuah tikungan tajam, meskipun dia sudah menduga tadi bahwa di situ terjadi pertempuran, tapi adalah tidak disangkanya sama sekali kalau yang bertempur itu adalah seorang perempuan berpakaian dan berkerudung ungu melawan 4 orang laki-laki. Melihat kepada potongan tubuh serta kegesitannya, si pemuda segera bisa memastikan bahwa perempuan itu masih muda. Meski muda, tapi dengan gerakannya yang gesit serta ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, si gadis masih dapat mengimbangi serangan keempat lawannya. Gadis berpakaian ungu itu memegang sebilah rencong perak, sedang lawan-lawannya yang mengeroyok bersenjatakan tombak pendek bercagak 2, pedang, keris, dan rantai berduri. Sewaktu melihat pertempuran ini yang bukan saja tidak seimbang, tapi juga karena 4 laki-laki melawan seorang darah muda, maka memakilah si pemuda berambut gondrong. Hati kesatrianya bergejolak untuk segera turun tangan membantu si gadis. Namun setelah memperhatikan sejenak dan melihat kenyataan bahwa gadis berkerudung ungu itu dengan rencong mustikanya dapat mengimbangi kehebatan ilmu silat 4 orang lawannya yang tangguh itu, maka si pemuda membatalkan niatnya dan melompat ke sebuah tebing untuk menikmati jalannya pertempuran yang seru itu. Jurus demi jurus berlalu penuh ketegangan. Si pemuda rambut gondrong di atas tebing melihat bagaimana darah berbaju ungu mulai terdesak oleh tekanan-tekanan serangan keempat lawannya. Sementara itu, hujan rintik-rintik mulai turun dan kemudian berganti dengan hujan lebat. Kilat sambar menyambar, sedang guntur gelegar menggelegar. Si pemuda di atas tebing, kalau tadi dia cemas akan kehujanan, kali ini sama sekali tidak memperdulikan hujan yang mengguyurnya hingga basah kuyup dari rambut sampai ke kepala. Si pemuda mengatupkan mulutnya rapat-rapat ketika dalam satu jurus yang berkecamuk hebat, salah seorang pengeroyok, yaitu yang bersenjatakan tombak besi pendek bercagak 2, berhasil menjepit dan memutar senjata si gadis hingga rencong perak itu terlepas mental dan dirampas. Si gadis agaknya marah sekali melihat senjatanya berhasil dirampas lawan lalu menjentikkan kelima jarinya ke muka. 5 sinar merah kekuningan menderu. Tapi sang dara terpaksa menarik pulang tangannya karena salah seorang lawan menebas dengan pedang. Ilmu pukulan gadis itu kelihatannya hebat sekali, berkata si pemuda di atas tebing dalam hatinya. Di bawahnya, sementara itu terdengar suara bentakan salah seorang pengeroyok. "Sebaiknya kau menyerah saja, niscaya kami akan memperlakukan kau secara baik-baik." Si gadis terdengar memaki lalu laksana seekor burung walet melompat ke udara, mematahkan sebuah cabang pohon dan melayang turun kembali menyerbu keempat lawannya. "Gadis hebat," kata pemuda di atas tebing. "Nyali besar, kepandaian tinggi, sayang parasnya ditutup." Di bawah hujan lebat itu, pertempuran berkecamuk kembali. Namun bagaimanapun hebatnya si gadis memainkan cabang pohon itu sebagai senjatanya, lambat laun, jurus demi jurus, cabang kayu itu pun gundul daunnya dan semakin pendek akibat tebasan-tebasan senjata keempat lawannya. Di satu gebrakan yang tegang, laki-laki yang memegang rantai berduri berhasil menghancurkan cabang pohon di tangan si gadis hingga untuk kedua kalinya kini sang dara bertangan kosong. "Apakah kau masih belum mau menyerah secara baik-baik?" Si pemuda di atas tebing mendengar laki-laki yang bersenjatakan tombak pendek bertanya pada si gadis. "Lebih baik mampus dari menyerah pada tikus-tikus macam kalian," semprot si gadis lalu menggerakkan kedua tangannya. 10 larik sinar merah kekuningan menderu di bawah lebatnya hujan.